Pengusungnya Anies memang membuka komunikasi dengan saya. Serius itu mereka? Serius sekali, minta saya mendampingi Anies. Ya. Yaitu Nasdem. Nasdem memang komunikasi dari tahun lalu juga, Prof. Ya. Cuma saya kan punya etika politik. Ya. Saya tidak akan membuka ke publik, walaupun komunikasi sudah dari awal. Kecuali mereka duluan yang buka ke publik. Nah ternyata kemudian mereka membuka ke publik. Mereka sendiri yang ngumumin. Begitu mereka ngumumin ke publik, ya sudah saya merespon saja. Dan itu nggak perlu lapor ke Pak Lurah? Ya saya cerita lah ke semua Presiden. Ya ke Pak Jokowi, saya lapor. Bukan lapor lah, saya cerita. Saya kan tidak ada di pemerintahan. Jadi diksi lapor juga kurang tepat ya kayaknya ya. Bukan karena saya bukan anak buah. Sharing. Saya sharing ke Pak Jokowi gitu dan orang-orang sekeliling Pak Jokowi, saya beritahu bahwa ini ada wacana seperti ini dari Nasdem. Jangan kaget ya gitu. Tahu-tahu Nasdem sendiri ngumumin. Kemudian ada berita bahwa saya malah mendukung Pak AHY. Kalau nggak salah ada suara begitu dari Yeni muncul. Memang saya bilang begitu di acaranya Mas AHY, peluncuran bukunya. Saya katakan di situ, waktu itu ada Mas Anies, ada Mas AHY, saya katakan memang mereka pasangan yang pas. Ya mungkin kemudian merasa bahwa kecurigaan anak-anak buahnya ini curiga semua, ini nggak terbukti semua gitu ya. Terus Johnson bagaimana setelah itu? Setelah itu kan dia masih muter-muter lagi, masih jawab lagi, masih defensif. Apa sih capek, bacanya juga capek, Prof. Jadi ya udah saya jawab aja udah kayak tong setan di pasar malam. Nah, belum selesai itu masih ramai, tiba-tiba kita kaget Ganjar datang ke rumah dan Pak Ganjar kata Yeni duduk di tempat yang dulu diduduki oleh Pak Jokowi. Betul ya? Iya betul memang. Iya. Apa yang dibicarakan selama pertemuan itu? Banyak ya, Mas Ganjar ini kan bukan orang baru dengan keluarga kami. Apalagi istrinya juga keluarga pesantren. Keluarga pesantren. Iya. Jadi Mas Ganjar ini kalau ibu saya ke daerah Jawa Tengah misalnya, lagi kalau Semarang gitu ya. Kan ibu ada acara sahur keliling setiap tahun pasti gitu. Mas Ganjar suka nemuin ibu, suka sowan gitu. Jadi sementara teman-teman Mas Ganjar dan teman-teman kami juga udah apa ya? Ya makanya saya pakai istilah bolo dewe. Teman sendiri. Jadi kenal banget. Mas Ganjar juga sangat mendukung program-programnya Wahid Foundation di Jawa Tengah. Kebetulan kami punya program Sekolah Damai. Itu ada sekitar 60 sekolah di Jawa Tengah. Apa itu Sekolah Damai? Sekolah Damai itu bekerja sama dengan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang damai, lingkungan yang menghargai kebinekaan, menghargai toleransi di sekolah tersebut. Itu sekolah-sekolah swasta? Sekolah negeri. Sekolah negeri? Sekolah negeri. Jadi kita memberikan training kepada para guru, terutama guru agama. Kita kemudian memfasilitasi kegiatan antara anak-anak, misalnya rohani Islam, rohani Kristen, dan lain sebagainya. Yuk bikin kegiatan bareng, kayak gitu-gitulah. Wah itu bagus sekali ya, karena untuk menjaga kebinekaan, tunggal kita. Jadi yang kita lakukan di Sekolah Damai itu, Prof, menampung keluh kesah anak-anak, kegelisahan anak-anak. Anak-anak kadang-kadang ini termakan retorika dari orang yang ingin provokasi. Mereka suka tanya. Bahasa kerennya menghasut. Menghasut. Merubah pikiran mereka. Betul. Jadi anak-anak ini kan ada yang nanya, kalau saya bergaul sama kelompok, misalnya anak muslim gitu ya, kalau saya bergaul sama yang non-muslim, nanti akidah saya kan jadi luntur, gimana gitu. Nah kita menampung keluh kesah kayak gini, berdialog dengan mereka. Ada yang mengatakan masuk ke gereja saja katanya bisa akidahnya luntur. Iya, gitu. Jadi murtad gitu kan. Anak-anak ini kan belum kuat sekali ya pemahaman agamanya. Jangan sampai mereka hanya disesatkan oleh retorika-retorika yang menghasut tersebut. Yang menghasut padahal tidak benar itu semua. Padahal tidak benar. Oke, jadi itu ada sudah 60-an sekolah di sana. Di Jawa Tengah. Sudah 80 sekarang. Sekarang 80, itu luar biasa ya. Betul. Baik. Nah, pertemuan dengan Ganjar. Setelah itu ditanya lagi oleh wartawan. Saya siap lagi katanya, siap mendampingi Ganjar. Ini maksudnya sudah deal atau bagaimana? Publik bertanya ini kepada saya. Sudah deal mau ke makam Gus Dur. Sudah siap mendampingi ke makam Gus Dur nanti. Mendampingi Ganjar ke makam Gus Dur. Oh, beliau akan ziarah. Jadi Ganjar akan ziarah. Iya. Kalau mau ke makam-makam lainnya kan di sana ada Wali Songo dan lain sebagainya. Kan saya juga suka ke makam orang NU kan sukanya begitu. Monggo saya temenin. Iya. Dan Ganjar di mata Yeni sebagai pemimpin yang bagaimana? Ganjar pemimpin yang asik dan gaul. Asik, gaul. Kemudian pastinya lebih merakyat. Dia menaruh hatinya di rakyat. Menaruh hatinya di rakyat. Kemudian staminanya tinggi sekali ya. Stamina tinggi. Saya sampai kaget. Terus kemudian dia satu hari kegiatannya banyak sekali. Yang saya dengar dari tim sesnya yang mendampingi gitu ya. Tapi dengan semua itu makannya banyak banget. Saya lihat makan banyak banget kan dia sama ibu saya. Jadi berbeda dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kurus, makannya tidak banyak. Makannya nggak banyak. Kalau Ganjar makannya masih banyak. Karena olahraga berarti. Karena olahraga juga. Iya, gitu. Makanya ibu saya waktu ditanya komentarnya apa, makannya jangan banyak-banyak. Kata ibu saya gitu kan. Maksudnya nggak makan banyak-banyak, harus tirakat gitu kan. Itu kan pesan ibu saya langsung yang direkam oleh para wartawan. Kemudian diposting dong di media. Netizen komentarnya, Bu, kayaknya itu nasihatnya harusnya buat anaknya, Bu. Ya, kena deh gue. Makannya banyak juga. Iya, makannya lebih banyak dari Ganjar.
Nah, belum selesai dengan Ganjar, ketemu lagi Prabowo, ketemu dengan Ibu Sinta Wahid, ya, dan kemudian Prabowo cium tangan, bahkan jongkok ke bawah. Anda kasihan lihat Pak Prabowo sampai harus jongkok ke bawah. Betul, betul. Oke, dan beliau sampai cium tangan ke Ibu Sinta. Apa simbolnya sebetulnya? Apa yang dibaca di situ? Kalau saya membaca begini, kan memang ibu saya itu kan orang yang sangat suka beribadah, profesional. Ibu saya itu kan puasa hampir tiap hari, kecuali hari-hari yang dilarang. Hari-hari yang dilarang agama dan hari-hari yang dilarang anaknya. Ini dua ini jadi nggak puasa, tapi tiap hari puasa. Ngajinya juga ini, pokoknya zikirnya kuat, semuanya kuat. Sehingga mungkin banyak orang kalau di kalangan NU namanya ngalap barokah. Kalau nyium tangannya ibu gitu. Jangan-jangan Pak Prabowo dengar itu. Dan sekarang banyak bergaul dengan kalangan kiai, kalangan pesantren gitu. Jadi Anda dengan Prabowo ditanya lagi sama wartawan. Iya. Siap apa enggak mendampingi Prabowo? Apa tidak mendampingi Prabowo? Belum ditanya. Belum ditanya. Belum ditanya. Sekarang saya saja yang tanya. Oke, baik. Siap mendampingi Prabowo? Ya, nggak ditanya sama dia, gimana mau jawab? Oke, jawabannya seperti itu ya. Iya. Jadi jawabannya ngeles. Ditanya apa enggak nih sama dia gitu. Oke lah, mendampingi Prof Renald saya siap. Wah, jawab sekarang masih siap gitu.